Jadi gue balik ke Rocks lagi waktu gue di Edane dia meninggal. Nggak lama. Oh oke. Berarti pada saat Bang Trison ke Edane, Iya. itu udah Almarhum meninggal. berulang lah. Nah hal-hal seperti itu di internal sendiri untuk dari sisi produktivitas gitu tuh mempengaruhi nggak sih Bang Trison dari kacamata maksudnya personil gitu yang pernah juga kayak gitu. Iya, sangat mempengaruhi. Kalau menurut gua sebenarnya sih ya drugs itu bikin daya hayal juga bertambah loh, tapi dampaknya itu yang bikin kita hancur gitu loh. Sebenarnya waktu kita make terus kita bikin lagu tuh enak banget sebenarnya. Jadi malah makin produktif. Jangan bilang-bilang loh. Jangan bilang-bilang. Oke, welcome back to Hits Maker. Bersama saya Nando Pamungkas dan Januar aja. Makasih udah diingetin ya. Oke, kita memang harus saling mengingatkan Baik, agar wajib. seperti yin dan yang gitu. Yin dan yang seperti Jin dan Jun. Seperti Upin dan Gue Ipin. Junnya. Aku jinnya. Oke, seperti biasa episode kali ini kita akan ngobrol-ngobril. Wah, Asik ya, itu jadi gimmick loh, ngobrol-ngobril. Ngobrol-ngobril gitu. Siapapun hostnya nanti harus Harus menggunakan kalimat itu. nih, ngobrol- Dan itu harus bayar royalti ke saya karena saya yang ciptain gitu. Enggak ya, bercanda. Gimana Mas Yano, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sama siapa nih hari ini? hari ini another childhood heroes. Oh gitu. Childhood heroes-nya siapa nih, by Enggak, the way? bukan childhood ya, tapi lebih ke teenage. Teenage ya, betul sih, betul. Ini sesosok yang sebelumnya Nando juga belum kenal, belum pernah ketemu dan akhirnya kita juga berkesempatan ketemu di sini. Dan langsung aja kita panggil ya. Boleh. Oke, langsung aja kita sambit. This is Trison Rocks. Oke. Selamat pagi. Cium tangan boleh Om ya? Mas. Selamat pagi. Mas. Pagi dong Om. Ini Panggilnya Om gak apa-apa kan? Om atau Mas nih? Abang ya, abang. Abang dah. Abang Kalau Oke. manggilnya Bang gue deg-degan gitu. Iya itu betul. Cek. Loh, emang aura-aura rockstar itu beda Bray. Kalau udah pegang mic gitu kan, udah ngomong, beda tuh auranya. Kaosnya keren banget lagi. Iya. Masih ada gak Om? Masih ada Ini rilisan merchandise Rocks yang baru Oh, terbaru. wih. Makanya sengaja gue pakai di sini nih di Iya. acara Mantap. Hits Mantap. Maker. Jangan lawan. Jangan lawan. Iya, kita Ini baru rilis. bisa didapatkan di mana nih Om merchandise-nya nih Om? Hubungin media sosialnya Rocks saja. Oh gitu ya, ntar di sana. Tuh buat teman-teman yang nonton episode kali ini kalian jangan lupa ntar kalau misalnya mau beli merchandise Rocks yang terbaru ya. Iya. Itu kalian bisa ke Instagramnya Rocks Rocks langsung ya Om Official. ya. Yoi, gas. Wah. Mending kita langsung nanya ini aja. Tadi kan Apa si Om aja lah manggilnya ya. Jangan Bang. Abang ya, aku abang aja lah. Anda yang Abang Om. lah, abang lah. Abang. Ya udah Paling Abang deh. beda-beda Oke. 5 tahun sama gue kan. Gue aja tua banget dong. Gimana? Itu Bang Yano? kan tadi si Bang Trison sempat ngomong kan rilisan baru. Rocks lagi ada proyekan untuk rilisan baru berarti di Q4 2023 ini ya Bang? Iya. Kita baru rilis satu single judulnya Jangan Lawan. Dan ini merchandise-nya Oke. teman-teman sudah bisa dapatkan dengan menghubungi Rocks Official Instagram. Itu secara resmi dirilis kapan Bang? Resminya nanti kita mau bikin acara nih sekitar bulan November lah. Tunggu aja. Nanti dikabarin. Oke, Oke, siap. Itu bulan November tuh berarti rilisnya album atau single nih berarti Bang? Single. Oh single dulu, berarti ada rencana album dong ini berarti? Ada. Wah. Setelah 2 kali single, nanti Oke. habis ini kita rilis single lagi baru album. Oke, berarti single dulu terus habis itu album tuh. Iya, mudah-mudahan 2024 ya? mudah-mudahan setelah presiden terpilih baru Oke. kita rilis album. Wih, nunggu presiden baru dulu ya. Iya dong, iya dong. Soalnya kalau misalnya nggak nunggu itu susah tuh pasti tuh biasanya kan Betul, kalau rilisan-rilisan kan ketumpuk pasti berita-beritanya itu kan. Nah, ini Om, Nando ini sebenarnya mau tanya ini sebelum kita ngomongin ke Rocks dan yang lain-lainnya. Sebenarnya Om Trison dulu ini kan mainnya kan musiknya ini rock, heavy metal, thrash metal gitu kan. Iya. Itu dulu awalnya tahu atau suka lah sama musik-musik kayak gitu gimana Om dulu?
Awalnya ya, gue suka musik rock tuh dari kecil, dari Oke. SD. SD tuh udah suka tuh Dari SD musik-musik kayak gitu? gue sudah bisa menikmati albumnya Queen, Night at Oke. Opera, Oke. Bohemian Rhapsody, Love of My Life salah satu lagunya di situ ya. Gue sudah bisa menikmati pada saat itu waktu gue kelas 4 SD. Oke. Akhirnya keterusan itu sampai saat ini. Oke. Gitu. Itu berarti awalnya rock dulu ya? Iya. Akhirnya kok bisa suka sama si musik-musik kayak metal itu gimana tuh? Kalau gue rasa sih metal dengan rock ya tidak jauh ya. Oke. Maksud gue ya heavy metal tuh tetap akarnya dari musik rock juga. Jadi oke. kalau gue menyanyikan heavy metal ya nggak ini sih nggak jauh juga. Maksud gue memang gue suka musik rock. Jadi ketika gue membawakan lagu heavy metal no problem dan Oke. itu merupakan bentuk ekspresi yang lebih memuaskan menurut gue. Maka Oke. itu akhir-akhir ini gue bawain musik heavy metal. Oke. Nah terus berarti siapa dulu yang pertama kali memperkenalkan kepada Bang Trison? Ini nih ada musik nih. Nah siapa tuh? Musik metal ya khususnya. Sebenarnya gue musik metal itu ya tahu dari kaset lah, kaset Oke. CD dari radio. Oh radio. Tapi ketika waktu itu Rox dulu kan awal-awalnya tuh bawain lagu-lagu glam rock ya. Oke. Kayak Motley Motley Crue. Crue, kayak Van Halen, Oke. Stryper dan Oke. lain-lain gitu loh. Tapi ketika waktu itu Metallica merilis album Master of Puppets, Oke. kita tuh sangat ini banget gitu loh. Sebenarnya yang memperkenalkan Metallica itu adalah almarhum Ari Januar ya, Oke. drummernya Rox yang Oke. sudah mendahului kita. Dia yang membawa dia ke Australia terus pulang bawa album itu gitu loh. Dia terus memperkenalkan sama anak-anak Rox album Master of Puppets nih. Oke. Gue pada awal-awal dengar album Master of Puppets, gila nih lagu apaan nih gitu Kayak- loh. Masih ini deh. Kayak gak bisa satu kali denger langsung Nggak suka bisa gitu ya. satu kali dengar. Begitu kita dengar berulang-ulang, ih gila. Keren gitu Om, ya kan? Keren gitu loh. Dan akhirnya almarhum ngajak kita bawain lagu heavy metal, lagu Oke. Metallica pada saat itu ya. Heeh. Jadi yang kita sudah bawain kayak lagu-lagu Stryper, lagu Van Halen itu kita tinggalin, kita Langsung ibaratnya switch tuh ya, kayak genrenya tuh Switch. kayak geser gitu loh Iya ibaratnya ya. betul. Dari Oke. glam rock kita geser ke heavy metal. Berarti lebih itu di keras tahun lagi. sekitar 8 berapa Om? Kalau atau 90 sorry. Itu 89. Oh 89. Iya. Oke. Kita tuh memulai membawakannya itu tahun 88 bahkan bawainnya ya. Waktu itu kita Rox tuh bikin konser tunggal di Oke. Bulungan. Salah satu repertuarnya waktu itu adalah Master of Puppets. Oke. Jadi kita waktu itu masih bawain glam ya. Oke. Tapi ada satu lagu heavy metal yang kita selipkan di situ. Oke. Dan ternyata begitu kita bawain heavy metal, Oke. audiens itu sangat menerima banget gitu Oke. loh. Karena memang pada saat itu belum ada yang bawain lagu-lagu seperti itu gitu loh. Awal-awalnya Rox lah yang bawain lagu heavy metal di Jakarta khususnya waktu itu Oke. ya. Jadi audiens juga belum ini banget, belum paham. Tapi karena kita membawakannya dengan oke, maksud gue kita bawaannya dengan full power lah. Dengan jiplak abis-abisan gitu loh. Dan kebetulan kata orang-orang Rox bawain heavy metal tuh mirip banget. Oke. Gitu loh. Jadi akhirnya audiens bisa menerima kita dan mengharapkan kita terus dengan bawain lagu-lagu heavy metal gitu loh. Oke. Iya Itu iya iya. cerita iya. kisah awalnya seperti itulah. Oke, nah berarti dulu tuh ini sih Om, aku juga tuh sebenarnya penasaran sih. Kalau misal anak-anak zaman dulu tuh ya dengerin musik itu tuh kayak ngulik lagunya tuh kayak gimana sih Om? Di eranya rock sendiri Om dulu kalau misal mungkin belajar vokal, terus mungkin personel yang lain yang ngulik-ngulik gitar gitu gimana sih? Karena kan dulu kan belum ada kayak YouTube gitu kan belum ada ya. Nah tuh cara nguliknya gimana tuh? Nguliknya dari kaset lah. Langsung dengerin Sudah pasti. berarti? Iya dengerin. Ah, Dengerin sambil nulis lirik juga sekalian. Oke. Kalau waktu itu nggak ada lirik ya, ah. ya jadi dengerin di pause, catet. Dan itu kita bisa tahu rilisan band-band luar itu kalau misal ada mungkin temen atau keluarga kita yang di luar terus bawain itu atau gimana ya? Iya. Waktu itu di Indonesia sendiri belum rilis sebenarnya. Oke. Baru di luar gitu baru loh. di luar. Jadi tadi seperti gue bilang teman gue ke Australia, drummer gue almarhum pulang ke Indonesia bawa albumnya Metallica Master of Puppets gitu loh. Berarti waktu di cover itu
banyak yang nggak tahu juga sebenarnya sama Metallica pada saat itu. Iya, di Bulungan itu. masih belum banyak yang tahu. Tapi kalau di selatan kan banyak ya, banyak. Maksud gue anak-anak selatan kan orang-orang berduit lah. Jadi mereka udah sering keluar negeri. Kalau di selatan lebih tahu lah daripada daerah lain gitu loh. Jadi mereka sudah dengar duluan juga gitu loh. Ketika mereka keluar negeri, mereka bawa CD atau kaset band-band luar yang baru didengar di Indonesia gitu. Mereka sudah dengar duluan. Maka itu ketika Rox bawain lagu Metallica itu kita waktu bikin acara di Bulungan ya, di selatan ya. Jadi sebagian besar anak-anak selatan tahu Metallica gitu loh. Maka itu mereka antusias sekali ketika nonton Rox bawain lagu-lagu Metallica. Tapi itu Gitu. selipan di repertoire aja berarti kan karena masih mainin glam rock. Iya, hanya selipan aja waktu itu. Kita Pasti waktu itu selipan hanya langsung- mencoba menyajikan musik heavy metal karena memang saat itu masih jarang sekali gitu loh anak-anak band yang bawain lagu-lagu heavy metal, dan ternyata mereka suka, mereka antusias dengerin kita bawain musik metal gitu loh, sampai akhirnya mereka juga berharap Rox udah bawain metal aja deh gitu Jadi loh. itu jadi titik oke. baliknya Rox berarti ya. Titik balik Rox bawain heavy metal tuh di Bulungan itu Di berarti. Bulungan itu ya betul. Oke, nah berarti di saat itu Om Trisoni sama teman-teman ini sebenarnya gini, yang Nando mau tanyakan adalah pada zaman dulu tuh di era-eranya Om Trison itu anak-anak underground itu ngapain sih Om kalau kumpul? Mungkin mereka bikin acara mungkin atau melakukan hal-hal yang masih berkaitan dengan musik gitu. Apa sih Om pada zaman dulu tuh kalau bahasanya sih skenanya dulu tuh ngapain sih gitu Iya. anak-anak tuh dulu tuh? Skena musik heavy metal di Indonesia kalau menurut gua itu bermula dari pit pub. Ada salah satu pub kecil di apa namanya Pondok Indah. Itu kecil sih tempatnya, paling kalau full itu paling 100 orang gitu loh. Tapi kalau Rox di situ main, yang nonton tuh udah sampai ke parkiran. Berarti lebih dari 100 dong itu. Lebih. Jadi kalau kita main tuh Rox main tuh parkiran penuh, bukan penuh mobil, penuh orang. Karena nggak cukup mereka masuk, karena kebetulan pub itu semi terbuka gitu loh. Jadi kalau mereka nongkrong di parkiran pun kedengeran. Yang nggak dapat tiket tuh mereka datang tapi nongkrong di parkiran gitu loh. Mereka slam dance juga di parkiran. Nah itu cikal bakalnya musik heavy metal di Jakarta ya, khususnya dan Indonesia pada umumnya. Jadi berawal dari situ kalau menurut gue, dari pit pub itulah. Kalau lu baca sejarah tentang musik metal pasti ada pit pub. Nah, itulah Rox awalnya di situ. Oh, berarti terbentuk sama kekumpulnya orang-orang Rox itu di pit pub itu Di juga pit berarti pub ya? pit pub itu dulunya tuh ini pub country. Pub country pub gitu country. loh. Dia tuh punya sound, punya alat buat country. Jadi kalau suatu saat kita mau bikin acara di situ di pit pub tuh. Akhirnya kita bikin karena mereka tidak punya alat-alat, kita bawa alat-alat latihan Rox tuh, dibawalah ke situ. Jadi kalau kita mau main musik metal ya mesti bawa alat kalau di situ. Karena kalau pakai alat pub nggak bisa. Tapi dari pihak Hafiz sebenarnya nggak masalah kan di sana mau dipakai acara Nggak metal itu masalah. nggak masalah ya? Nggak masalah, dan semenjak Rox bikin event di situ ya pub itu jadi pub heavy metal, pub metal. Udah nggak bukan lagi. country lagi. Udah nggak country lagi. Udah jadi pub heavy metal gitu loh. Akhirnya Rox rutin main di situ. Tapi gak dijutekin sama band countrynya kan. Enggak lah, karena memang ya mungkin mereka tahu diri juga lah. Apa maksudnya pub ini bisa besar karena ada musik seperti itu gitu, ada musik heavy metal gitu loh. Waktu pub itu menggelar musik-musik country ya biasa-biasa aja, nggak pernah seramai itu gitu loh. Jadi ownernya juga sangat mendukung kan, lihat audiensnya begitu membludak, ya akhirnya kafe itu dibikin jadi kafe buat metal, buat musik metal gitu akhirnya. Tapi sampai sekarang masih ada nggak itu? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Wah, Itu sayang sampai banget tuh. tahun 92. Akhirnya mungkin geser ke itu ya, Fatmawati. Di mana itu? Aduh kok lupa sih. Itu loh yang tempatnya 3 lantai. Iya. Lupa aku namanya. Apa sih yang di Fatmawati tuh buat gigs-gigs gitu tuh sering tuh di sana tuh. Cuman aku lupa tuh namanya. Berarti pada saat itu eranya nongkrongnya di pit pub itu tadi ya? Iya, di pit pub. Oke, itu biasanya ngapain sih Om kegiatannya Om? Mungkin anak-anak
pada saat itu Kalau nggak ada musik mereka tetap nongkrong. Nongkrong sih ya. Untuk tukar-tukar inilah, tukar-tukar sharing-sharing tuh ya. sharing musik ya. Kalau Kayak rilisan terbaru Kalau nih. iya, jadi karena dulu kadang-kadang juga musik yang sudah rilis di luar negeri di Indonesia belum nih. Akhirnya mereka tukar-tukaran untuk. Tapi apakah untuk di ngerekam. Indonesia tuh kalau untuk musik-musik luar ya, itu apa emang setelat itu di Indonesia? Atau bahkan mungkin sebenarnya nggak masuk mungkin? Sebenarnya bukannya telat ya, karena mungkin waktu itu musik heavy metal di Indonesia tuh masih belum banyak penggemarnya ya, makanya itu belum di offer mungkin ya. Oh oke. Mungkin belum Iya, didistribusikan iya, akhirnya iya, ke iya, Indonesia iya, iya. karena peminatnya masih belum gitu loh. Tapi ketika rock sudah mulai bawain metal tuh booming lah musik heavy metal. Bermunculan tuh ya berarti ya. Iya. Berarti di saat itu ada siapa aja Om selain Rox? Yang Awalnya seangkatan rock, tuh. Oke. seangkatan itu kemudian muncul Suckerhead, Oke. muncul kemudian Rotor. Oh iya Rotor. Ya, Rotor. Tapi itu selang beberapa tahun lah, 3-4 tahun, 5 tahun kemudian gitu loh. Awalnya sih rock saja. Awalnya Rox aja tuh ya berarti ya. Rock saja ya. Oke, bisa dibilang jadi pionir di musik heavy metal dan Kalau di Indonesia memang rock pionirnya musik heavy metal Indonesia. wah. Karena album pertama kita tuh memang kita rilis dalam bentuk musik heavy metal. Iya. Jadi ada waktu itu Rolling Stone juga pernah mengomentari bahwa pionir musik heavy metal Indonesia adalah Rox. Itu via apa tuh Bang dia mengomentari itu? Via majalah Rolling Stone. Oh. Majalah Rolling Stone Indonesia waktu masih ada ya. Mereka lah yang ngomong ya, bukan gue ya, mereka yang ngomong ya. Iya, itu pencapaian luar biasa itu ya sampai diakui Keren sih sama Rolling Stone sendiri. Iya, ya. dan akhirnya album pertama kita pun dibeli sama Polygram Internasional. Oh. Rilisan album pertama Rox tuh ya, yang hitam tuh. Iya. Kalau di Indonesia kan dirilis oleh Blackboard. Kalau untuk penjualan luar negerinya Polygram Internasional yang ngerilis. Berarti pada saat itu ketika si album Rox ini meluncur nih yang pertama ya, itu berarti untuk pencarian labelnya gimana tuh Om? Karena pada saat itu mungkin tadi kan seperti Om bilang sendiri kan musik heavy metal ini kan belum banyak gitu peminatnya. Otomatis kan otomatis perusahaan-perusahaan label yang juga menaungi musik-musik kayak gini sedikit mungkin bahkan nggak ada gitu. Nah akhirnya gimana tuh bisa mendapatkan kesempatan bisa istilahnya apa ya kontrak lah dengan label tuh? Iya sebenarnya memang pada saat itu sangat sulit ya untuk mencari produser untuk musik seperti Rox ya. Tapi waktu itu kita punya teman dan sekaligus dia tuh adalah manajernya Rox. Dialah yang menawarkan Rox ini. Awal-awalnya Rox tuh kerjasama sama Harpa Record. Harpa Records. Ya. Cuman karena ada ketidakcocokan di jalan, di tengah jalan kita tidak ada ketidakcocokan akhirnya dibelilah sama Blackboard. Oke. Blackboard dan Suara Sentral Sejati akhirnya mereka pun yang merilis album pertamanya Rox gitu loh. Oke. Jadi awalnya memang door to door lah manajer kita jalanin itu karena nggak gampang Iya jual sih. musik Orang heavy bisa metal. dibilang kan musik-musik pop aja kadang kita masih susah tuh ya kan. Betul. Apalagi musik yang segmented kayak gini gitu. Iya betul. Oke, itu merasakan tuh ya door to door. Manajernya. Manajernya. Iya, Itu iya. awal karir di dunia musik heavy metal rock itu sampai tahun berapa sih di Rox Bang Trison? Maksudnya gue Iya kan sempet di Edane ya Oh, setahu iya. saya dulu ya. gue dari awal dari mulai Rox berdiri tahun 87 terus tahun 2000 gue resign dari Rox. Waktu itu gue ingin bikin solo album gitu loh. Tapi ketika gue rekaman album solo gue, terus Edane ngajak gue untuk bergabung. Akhirnya gue nggak jadi lanjutin solo gue. Oke. Akhirnya kayak Edane lah. Tapi Oke. solonya solo nge-rock kan? Rock. Tetap, Oh. Bukan ballad gitu bukan, enggak ballad. tetap Bang rock. Trison nge-ballad lu bisa bayangin. Itu. Oh terus nah berarti kan di Edane di tahun 2000-an ya Bang? 2000 sampai 2003. Sampai 2003 yang terkenal kan waktu itu yang buat Hits, soundtrack Spider-Man dulu ya. Oh enggak, bukan. Itu sesudah gue itu. Oh itu Kalau yang soundtrack. tapi lagu itu pernah dinyanyiin sama Bang Trison? Enggak. Kalau hitsnya yang sama gue tuh di album 170 volts. Hitsnya tuh adalah Kau Pikir Kaulah Segalanya, Kau Manis Kau Iblis. Oh iya. Itu.
Itu yang hits ya pada saat itu gitu loh. Ya, ya. Nah, itu kan dari 87 sampai 2000 di Rocks. Iya. Berarti tapi fokus bener emang di musik aja tuh Bang, di musik di band, di musik, di heavy metal dan rock sepanjang tahun itu. Sepanjang tahun itu ya. Nah, itu berarti kan sebenarnya mata pencariannya sebagai seorang seniman dan musisi rock ya, musisi heavy metal ya. Itu kalau boleh tahu maksudnya bisa menghidupi ya Bang ya? Awalnya nggak bisa. Awalnya nggak bisa. Tapi ya gue coba survive ya dengan bisnis juga lah. Gue waktu itu buka kafe kecil-kecilan lah untuk supaya gue bisa untuk support survive ini ya, lah. support. Karena waktu itu kan nggak mudah jual musik seperti yang Rocks mainin itu. Tapi lama-lama ketika musik heavy metal sudah mulai booming, sudah mulai banyak rakyat metalnya ya puji Tuhan sudah bisa menghasilkan uang buat gue gitu loh. Berapa lama sampai settle tuh Bang? Tahun 92 Rock sudah settle. Itu udah benar-benar hidup dari musik ya? Dari musik. Tapi gue tetap jalanin bisnis gue Jo. Oh. Gitu loh. Hanya untuk mendukung lah. Karena lu tahu sendiri lah musik metal kan nggak seperti musik pop yang gampang terjual atau musik dangdut ya yang gampang terjual. Jadi untuk mensiasati perekonomian gue ya gue tetap bekerja walaupun bukan gue yang ngerjain ya. Gue ngambil orang, ngambil pegawai. Nah ini. Jadi ya buat survive aja bro. Oke. Itu sampai sebegitu tinggi keyakinan untuk bertahan di dunia musik dan aliran genre heavy metal ya Bang ya? Terima kasih Maksudnya Kak. kan kalau beberapa kan ada nih, kita sempat ngobrol juga di sini, ada beberapa musisi seniman yang merasa kayak gue coba semuanya deh gitu. Ada yang salah satunya Bang Trison tuh yang memilih buat gue mau survive di sini gitu. Nah, keyakinan apa sih yang dipegang sampai kayak pasti gue bisa nih hidup dari sini nih gitu. Sebenarnya gue juga yakin gak yakin ya awalnya ya. Cuman karena memang satu gue menyukai musik yang seperti itu. Gue menyukai musik rock, musik heavy metal. Dan gue juga belum pernah coba ya gue bernyanyi pop atau gue bernyanyi Melayu, gue belum pernah coba juga. Cuman memang tidak pernah gue lakukan. Karena memang gue suka musik itu dan gue happy gitu loh ngejalaninnya. Kenapa gue mesti nyanyiin musik lain? Kenapa gue mesti bawain musik lain? Kalau menurut gue penghasilan itu akan datang sendiri kok. Kalau kita terus eksis di situ, terus menekuni, jangan menyerah. Ya seperti sekarang musik heavy metal musik metal Indonesia sudah bisa bicara dunia loh. Oke, betul. Ya, betul dibanding betul. genre lain ya, Betul, bukan betul. ego mengecilkan musik Betul, lain, betul, tapi betul. lu bisa lihat musik metal sekarang bisa bicara di Wacken dan lain-lain. Betul, setuju Tapi sih. kalau untuk genre yang lain belum tentu lo mereka bisa main di festival musik besar itu. Betul. Iya, Tapi kalian bisa lihat juga gitu loh. Sekarang perkembangan musik heavy metal di Indonesia ngeri, gawat udah. Iya sih, kita Udah nggak bisa bisa lihat. dipandang sebelah mata. Betul. Apalagi ada 3 cewek-cewek itu kan itu. Iya. VOB itu kan VOB juga itu. wah Iya. ini gila sih mereka ini. Iya, mereka sudah nih. main-main di festival internasional. Iya, festival internasional tuh kan Iya, mereka. Apalagi mereka nih berarti itu masih muda. Itu waktu Iya. Om Trison membangun Rocks ini apakah sepantaran dengan mereka, Om? Sama si lebih VOB? muda lagi mungkin ya. Oh lebih muda lagi ya? Rocks tuh gue dari 18 tahun. Berarti SM. Jadi 20 tahun gue iya. sudah merilis album Wow. secara internasional loh. Itu. Album pertamanya Rocks tuh dirilis internasional oleh Polygram. Oke. Itu usia gue 21 tahun. Dan itu udah ibaratnya udah kayak ngerasa itu pionir dan mendapatkan. Tapi ini keren nih. 18 tahun suka mencintai musik rock, heavy metal 20 tahun udah bisa rilis internasional. Itu kan fame and money, Bang. Itu mempengaruhi gaya hidup dan visi seorang Trison muda gak sih pada saat itu? Iya ada sih pasti ya. Tapi kan kalau gaya hidupnya anak-anak metal tuh tidak seperti gaya-gaya hidup anak-anak
genre lain ya yang lebih glamor. Anak metal sih nyantai. Nyantai gitu ya. Enggak, Ngegulu enggak. gitu. Piker. Bisa. Lagi ngobrol sininya di Sepong gitu ya kan kayak Motley Crue. Serius itu. Iya, tuh. Dia kan lagi Film duduk bertiga Motley Crue, gini habis enggak. manggung anjir sih kampret. itu glam rock, bro. Gitu glam rock gitu ya kalau Heavy gitu. metal enggak gitu. Heavy metal enggak ya? Enggak. Berarti santun ya? Santun. Santun. Paling mabuk Santun aja. cuman mata merah. Diam mata merah. Aduh. Tapi iya, secara dari Bang Trison sendiri masih umur segitu tuh udah mendapatkan ini semua, merasanya berubah nggak sih? Pasti adalah. Pasti itu. Perubahan yang paling dirasain atau yang misalnya kayak dari orang-orang terdekat, misal keluarga, lu kok sekarang gini sih, dulu lu nggak begini loh misalnya gitu. Itu yang seperti Kalau apa itu sih? gue rasa nggak begitu signifikan ya perubahannya. Cuman kita sudah mulai banyak teman, sudah mulai kita mampir kemana udah udah banyak yang nyapa gitu loh. Paling sejauh itulah kalau untuk perubahan agak enggak lah. Enggak ya? Enggak. Anak metal enggak gitu kok. Jadi karena kita juga tidak hidup dalam dunia yang glamor juga gitu loh. Jadi enggak seperti yang lu bayangin deh. Pokoknya asik deh. Pokoknya asik deh. Pokoknya asik gitu. Nah ini Nando kebetulan dia juga skenanya underground juga nih Bang. Betul Mas, kebetulan Iya, aku dong. juga main musik hardcore dan ya hardcore sama metal sih gitu. Jadi makanya kadang kemarin ketika dibilangin sama Pak GM kami, ini kita Bapak Iya. Zulhata. Bapak Zulhata itu, wah ini keren banget sih gitu. Maksudnya bakal banyak apa ya experience yang mungkin Nando bisa dapetin gitu. Makanya dari tadi dia nanya terus kan, saya yang diem nih. Ya udah deh, kasih kesempatan. Karena kebetulan Nando juga suka banget Om sama Motley Crue gitu. Apa band lo apa namanya tuh? Namanya Shark Bite. Shark Bite gitu kok. Itu sih. Itu Hardcore dari tuh ya? hardcore. Wih, Mainnya ngeri. musik beat down, Om. Beat down hardcore. Masih ya sekarang masih. Masih, alhamdulillah masih. Saya kebetulan generasi keempat. Oh gitu. Generasi keempat gitu sih Om. Nah kita Lanjutkan. kembali ke Rocks lagi nih Om. Rocks itu berarti berdiri ditemukan di Pit Pubs itu ya. Itu kalian teman apa tuh dulu? Oh enggak. Sebenarnya Rock sudah berdiri sebelum ada Pit Pub. Oke. Jadi Rock berdiri tahun 87. 87 Tahun oke. 88 Pit Pub tuh Ada tuh ya. sudah ada cuman berubah Oke. dari cafe country ke cafe metal. Oke. Tahun 88 itu. Iya. 88, 89, 90 lah. Terakhir bubarnya karena terjadi keributan. Oh gitu. Iya. Sorry, ini keributannya ketika waktu acara tuh ribut Waktu atau acara, Oke. jadi nggak dapat izin lagi lah setelah itu. itu sampai menelan korban jiwa nggak Om pada saat itu? Enggak sih, Enggak ya? cuman ya Hancur hancur lah lah, ya. hancur. Mungkin kan secara kawasan juga di Pondok Indah, mungkin di Iya. Dowarga nggak Iya nyaman sih. dengan kondisi Iya, itu. paling Iya, hancur-hancur aja toko sebelah. Iya sih. Itu kan di tahun yang sama pas Metallica lagi datang bukan sih Om, udah 92 kan? Iya, itu sebelumnya. Sebelumnya, sebelum Metallica datang. Sebelum Metallica datang. Metallica datang Makin hancur. itu sepanjang Metallica Pondok di situ Indah Lebak juga Bulus. lagi? Iya di situ kan ya Di dia situ Pondok juga. Indah. heeh. Iya. Mobil meledak gitu dulu. Oh iya, serius? Hancur-hancuran itu. Gila. Sampai Lebak Bulus terus panjang jalan. Itu kan. rusuh karena rame atau rusuhnya Nah karena itu apa tuh tuh? masih kecil gue kurang Ya, gimana tuh. karena penontonnya yang nggak dapat tiket maksa Oh. masuk gitu loh. Mungkin pada zaman itu dengan harga 45.000 tuh mahal banget. Iya. Tuh iya sih tahun segitu. Jadi penonton tuh waktu itu paling kalau acara-acara musik Indonesia masih 3.000, 5.000. Wow, saya aja waktu kemarin nonton konser itu mah parkir bukan di harga tiket masuk. Parkirnya aja nggak segitu ya. Jadi ketika parkirnya segitu. Metallica datang dengan harga tiket segitu, ya nggak mampu ya maksa untuk masuk gitu loh. Akhirnya juga dibuka juga sih seperempat main, durasi seperempat perform mereka dibuka. Oh gitu, akhirnya tuh berarti masuk semua dong tuh yang Masuk kamu semua daripada hancur lah Daripada batu hancur gitu. ya. Soalnya di luar tuh udah bakar-bakaran tuh. Gue udah di dalam ya. Jadi begitu di tengah main pintu dibuka tuh, penonton tuh kayak arbah tuh masuk dari yang nggak bayar nih. Wih, gue ngeri banget. Waduh, Lautan manusia. ngeri gue. Nah tapi ada pandangan dari masyarakat bahwa
jenis musik ini dinilai sebagai satu aliran yang bukan maksudnya membawa hal negatif gitu kan, karena kan pas Metallica rusuh terus kafenya juga ditutup karena ada kerusuhan. Nah sebagai penggiat musiknya Bang Trison itu memandangnya seperti apa tuh Bang? Ya gue juga gak bisa salahin mereka ya kalau mereka menganggap seperti itu. Apalagi kenyataannya juga waktu itu ada. Cuman itu awal-awalnya. Mungkin karena audiens juga belum paham banget ya. Tapi kalau lihat musik-musik metal sekarang ini bro aman semua. Iya kalau sekarang aman, waktu Metallica kesini datang juga kan semuanya aman, kan ya kan? aman. Tiket juga nggak murah juga tapi Iya. nggak ada yang kamu kan. Betul. Pada saat itu kalau menurut gue sih karena itu aja lah. Karena audiens belum terbiasa dengan musik seperti itu. Mereka agak kaget gitu loh. Jadi ketika ada digelar acara musik seperti itu. Gue juga sering rock waktu itu awal-awal tuh ribut. Rusuh gitu ya. Ribut sampai bacok-bacokan aja ada kok. Waktu gue bikin dia di gedung Darmala tuh. Sampai begitu. Terus waktu Rox main di Bandung di stadion ini hancur juga tuh karena telat. Karena telat ini telat musik berbunyi gitu loh. Harusnya sudah mulai jam 11 tapi sampai jam 12 belum ada yang bunyi, marah penonton. Padahal itu udah sold out tiket. Ribut akhirnya nggak jadi. Hancur-hancuran itu. Akhirnya panitia hancur banget, rugi banget. Itu merupakan salah satu itu hal yang udah kayak nggak bisa dihindari sih kayaknya di Betul. musik-musik underground tuh ya, kayak Iya. kerusuhan kayak gitu tuh kan. Ya makanya itu mesti benar-benar planningnya itu mesti bagus gitu loh. Karena kita susah juga untuk meredam kemarahan mereka ya apabila mereka terpancing marah gitu loh. Jadi jangan sampai lah seperti itu. Jadi kalau kita mau bikin musik metal ya lu mesti benar-benar planning lu mesti kuat banget. Oke. Mereka nggak mau disuruh menunggu, tidak mau mereka. Iya sih, kayak mereka udah, ayo nih, Iya lu nih, harus gua udah bayar nih. gitu. Udah mulai. Udah marah. Ya. Gitu. Lebih ke arah karena udah bayar bukan Betul. Gua mau menikmati musiknya. Udah bayar deh. Sebenarnya intinya sih memang karena mereka pengen menikmati, intinya gitu loh. Jadi karena mereka sudah bayar, waktunya sudah ditentukan kan, tapi kok belum bunyi nih alat-alat, itu yang bikin mereka marah. Itu pengalaman Rox waktu di Stadion Uni Bandung ya. Tapi dari pandangan yang menyebutkan bahwa penikmat musik metal underground, rock, heavy metal itulah, itu orang-orangnya misalnya kayak kasar-kasar gitu atau apa, itu gimana sih Bang menurut Bang Trison sendiri? Enggak lah, gue kasar enggak. Nggak, maksudnya kan Enggak penikmatnya juga. kan karena kan apalagi zaman dulu ya. Kalau 80-an menurut akhir gue 90-an mungkin gitu. ininya ya ekspresi mereka aja yang kelihatan kasar karena memang Gahar seperti itulah. Ya lu lihat lah kalau mereka slam dance atau mereka joget hancur-hancuran begitu. Mosh pit Tapi ya, gitu. setelah itu ya udah dan mereka tuh tidak berantem loh. Walaupun ada teman yang kesikut no problem. Kalau sekarang ini ya kondisi sekarang ini musik heavy metal Indonesia walaupun mereka ada yang kena sikut berdarah tuh nggak berantem sekarang. Kalau dulu sih mungkin berantem karena belum terbiasa ya. Agresif Kayak soalnya. apaan nih woy? Ajak berantem gitu. Itu berarti kan gini, dari 80-an ke 90-an kita ngomongin rock dulu sebelum saya didahului oleh Nando. Abis ini kayaknya dia mulai nanya Bang. Siap. Saya mau gini baru. Jadi ya diam kan, nggak mungkin dipotong. Halo Ya Mbak. gitu lah anak hardcore gitu. Iya kan? Mesti cepat loh, kalau enggak kalah cepat. Berarti kan sekitar 10 tahun lebih di rock sebelum akhirnya memutuskan buat resign. Iya, Tapi Bang Trison sendiri nyaman kan di rock kan? nyaman. Waktu itu alasannya akhirnya resign apa? Karena Alasannya, alasan pasti teman gue sudah mulai hancur nih, drummer gue nih yang meninggal itu. Karena dia sudah sudah mulai make-make Oh. narko yang akhirnya bikin dia juga hancur juga gitu. Gue ngeliatnya juga waduh kayaknya kalau gue terus bertahan di Rox gue nggak bisa ngeliat teman gue begini terus nih. Karena yang hancur dia doang. Bukannya gue mau bilang bahwa gue nggak hancur, teman-teman nggak sehancur dia lah maksud gue. Dia tuh udah pokoknya kalau dia nggak dapet barang bahkan dia bisa nggak mau main gitu loh. Oh. Sampai segitu gitu. Jadi gue pikir wah
kalau gue terus bertahan di sini, satu gue juga akan jadi junkie, kedua pasti planningnya berantakan nih, nggak ada manage-nya pasti hancur. Maka itu akhirnya gue memutuskan gue cabut dulu deh, gue cabut dari Rocks dengan harapan gue mau bikin itu solo, malah gabung juga ke band. Tapi di personil yang lain waktu bilang mau cabut gitu. Ya sebenarnya mereka ya nggak Karena kan siap. Bang Trison kan salah satu ininya juga kan, maksudnya ikonnya Rocks gitu. Betul, akhirnya mereka juga tidak bisa berjalan selama gue di Edane. Karena mereka sudah mencoba beberapa vokalis sampai mereka juga merekrut vokalis bule ya. Tapi tidak bisa gitu loh, karena memang si bule ini juga nggak bisa bawain lagu Rocks. Dan ketika mereka bikin lagu dengan si bule ini juga dianggap aneh gitu loh, ininya bahasanya aneh, jadi nggak bisa jalan juga akhirnya mereka mengcover aja selama gue di Edane. Sampai 2004 ya? 2003 ya. Itu kan rilis album yang gue sama Edane tahun 2002. 2003-nya gue memutuskan untuk resign juga dari Edane. Nah kalau resign dari Edane itu akhirnya balik lagi ke Rocks. Akhirnya balik lagi ke Rocks. Itu resign dari Edane-nya karena emang ngerasa kayaknya rumah gue di Rocks nih gitu. Iya, satu itu ya. Kedua memang gue sudah mulai tidak ada kecocokan dengan manajemennya, sehingga bikin gue nggak betah juga di band itu. Jadi gue pikir wah gue ngidupin Rocks lagi aja deh nih. Akhirnya gue kembali lah. Untung anak-anak masih mau nerima gue gitu loh. Iya kalau yang kan masalahnya terbukti kan nggak ada Bang Trison juga mereka nggak jalan juga nggak sih jalan memang. juga. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nggak ada jeda, nggak ada keluar lagi tuh habis itu. Enggak. Sampai sekarang gue masih jadi vokalisnya Rocks. Tapi tadi menarik tuh ada statement kan yang disebutin salah satu alasannya Bang Trison cabut dari Rocks karena nggak tahan dengan ngelihat teman Bang Trison jadi junkie ya, berat gitu kayak gitu. Kalau zaman dulu tuh terutama di puncak fame-nya rock sendiri atau di skena musik itu biasanya kalau kenakalan anak band zaman dulu tuh kayak narkoba gitu, terus apalagi sih biasanya gitu Bang? Ngewek lah. Lu gitu ya? Enggak, karena ada Kalau gue kan nggak tahu nih kan. itu Gue ada di skena kita itu nih soalnya. rockstar bro, kalau nggak gitu nggak bisa, itu bukan Dia bahkan rockstar mewakili itu. jawabannya Bang Trison. Gimana nih? Kalau ngewe tuh anak metal tuh diem bro. Nando doang yang ngomong. Gak vulgar gitu loh. Gak vulgar gitu Maboknya yang vulgar. ya? Oh maboknya yang vulgar. Iya. Berbeda sama anak glam rock tuh, mereka selalu kalau masalah perempuan. Ceng dia ya. Iya. Namanya aja udah glam kan. Iya betul. Glamor. Bedanya sama anak metal gitu. Cuman kalau anak metal yang vulgarnya adalah maboknya. Mabok ya. Maboknya mereka. Narkobanya gitu ya. Narkobanya iya. Kalau perempuan malah malu-malu bro. Malah diem-diem dia ya. Iya. Underground dia. Itulah kenapa Underground. disebut musik underground. Karena Kelihatan. malu-malu, karena pemalu ya. Gak ada bunting aja. Tapi berarti sempat itu juga ya, maksudnya entah itu nyoba atau apa, Bang Trison sempat ada di dalam. Sempet lah. Tapi bisa keluar akhirnya Bisa dari situ. keluar ya. Intinya jangan terlalu berlebihan aja gitu. Iya. Yang alami-alami aja bro. Tapi apakah itu ada pengaruh dari almarhum pada saat itu ngeliat kayak gitu? Oh, kok lebay nih kayak gini nih? Kayaknya gue jangan sampai kayak gitu nih gitu. Ada karena itu gak sih? Atau emang kesadaran iya, aja? karena gue ngelihat keadaan dia seperti itu gitu loh. Jadi gue ngeri juga gitu loh kalau kita juga terus terbawa arus yang seperti itu, hancur semuanya. Hancur semuanya. Dan gue juga sudah ngasih tahu, gue juga sudah coba menasihati almarhum, tapi dia masih belum bisa untuk lepas ya. Guenya yang cabut dulu deh. Mungkin gue cabut, Rocks nggak ngapa-ngapain, mungkin buat dia berubah yang nggak berubah, nggak meninggal malah dia. Jadi gue balik ke Rocks lagi waktu gue di Edane dia meninggal. Nggak lama. Oh oke. Berarti pada saat Bang Trison ke Edane, Iya. itu udah almarhum meninggal. berpulang lah. Nah hal-hal seperti itu di internal sendiri untuk dari sisi produktivitas gitu tuh mempengaruhi gak sih?
Bang Trison dari kacamata maksudnya personil gitu yang apa namanya pernah juga kayak gitu. Iya, sangat mempengaruhi. Kalau menurut gua sebenarnya sih ya drugs itu bikin daya hayal juga bertambah loh, tapi dampaknya itu yang bikin kita hancur gitu loh. Sebenarnya waktu kita make terus kita bikin lagu tuh enak banget sebenarnya. Jadi malah makin produktif. Jangan bilang-bilang lah. Jangan bilang-bilang. Ini gimana editor? Tapi anak sekarang lu gak perlu ngikutin ya. Itu gue cerita dulu, gue juga betul. menyadari Makanya kalau ini itu ternyata salah juga. Makanya diingetin sama Bang Betul, Trison kan. betul. Gitu. Kalau itu ternyata salah juga gitu loh. Akhirnya membuat kita juga nantinya juga berantakan juga. Oke. Kinerja kita juga akhirnya kalau lu gak make gak semangat. Jadi sudah kalau tergantungan itu udah repot Iya ya. udah adiktif ya soalnya ya. Kan Iya, susah udah tuh kan adiktif, akhirnya kan. susah, iya. Berarti Makanya ya Rocks yang setelah Bang Trison comeback nih udah yang reborn sebenarnya. Artinya mungkin secara budayanya udah nggak kayak yang dulu lagi kan Bang, karena udah Enggak. bersih kan setelah iya. pasca meninggalnya si. Kalau obat jangan, kalau cewek nggak apa-apa gitu bang. Ya itu sih bebas-bebas aja bro. Bebas-bebas aja sebenarnya. Gak ada larangan bebas Nggak, asal lu lagi sopan. kenapa sih? Lagi pengen. Asal sopan. Itu tergantung Iman dan Imron masing-masing. Nah, Iya, tuh. bro. Bebas asal sopan nih pokoknya itu. Gak masalah. Nah, tapi kalau misalnya ini mau tanya nih, dulu tuh di waktu di era-eranya Bang Trison itu ada gak sih peminat yang heavy metal tapi cewek tuh? Oh banyak. Oh banyak ya? Zaman Rocks awal itu banyak selebriti yang ini loh, yang fans sama rock, antara lain Sophia Latjuba, Ayu Azhari, Sembrono kalau itu. Cornelia Agatha. Maka tuh mereka nikah kan sama rocker-rocker juga gitu. Loh tuh. Dulu zaman album pertama tuh selebritisnya mereka lah yang sering Iya, kalau iya, Rocks iya. main datang. Oh, waduh itu Gitu. Sophia Latjuba dulu gimana tuh? Wis, ngeri Gila. bro. Itu gila sih itu. Ngeri bro. Gila. Sekarang aja ngeri apalagi sampai dulu. Sekarang aja ngeri. Bayangin bro, main dengan Sophia Latjuba kalau aku udah pingsan lah gua. Tapi anjing. kalau kan tadi dibilangnya kan musisi apa namanya underground kan pemalu tuh. Kalau ditonton sama cewek-cewek tuh Nah, makin semangat apa malah kalau aku sih jadi kayak malu? Makin ngaceng bro. lah, Bang, salaman dulu boleh gak Bang? Lah itu lah. Nando ketemu lawannya. Pasti lah, itu pasti nambah semangat lu udah pasti. Karena kayak menemukan emas di dalam tuh bukan jerami gitu lah istilahnya itu. Tapi nggak banyak. Tadi Bang Trison bilang banyak di Ya zaman tapi itu. meskipun kalau misal satu yang lihat Sophia Latjuba Oh, nggak iya sih. masalah. Itu Ya kan? betul. Jadi banyak ya. Dulu kalau fans ceweknya musik-musik metal itu kalau nggak cantik banget, hancur banget. Itu loh. Hancur Iya. banget nih maksudnya fisiknya. Hancur banget, udah tatoan, mabok, Oke. mukanya berantakan. Mukanya berantakan. Bukan ngomongin lu bukan. Iya. Aku sebenarnya ada satu julukan bagi orang-orang kayak gitu, cuman aku gak berani sebut lah. Janganlah. Ada itu. Ada Udah sebutan. sekalian. Iya, Udah sekalian kadung. lah. Berarti banyak tuh ya cewek-cewek pada saat itu penikmatnya tuh, terutama selebriti tuh ya. Iya. Oke, itu biasanya mereka ngapain Mas di situ? Ya mereka nikmati lah bro. Gitu ya. Oke, jadi Kebetulan mereka, gue nggak tahu ya mereka benar-benar sungguh-sungguh suka musiknya atau karena mereka suka crowdnya, Oke. atau mereka suka dengan anak-anak metalnya ganteng-ganteng. Gue nggak tahu juga itu. Oke. Nanti lu ajak podcast dari situ, Sophia Latjuba. Waduh, Bang gimana? Kepingin sekali aku Bang. Aku kosongin jadwal 1 minggu Nah. gak masalah aku kalau buat Sophia Ntar lu Latjuba. sampein lu kata Trison gini. Gila sih, gila. Ini fun fact baru sih, ini fun fact merupakan fun fact. Ternyata Mbak Sophia tuh suka musik-musik seperti itu ya. Tapi kalau misalnya Rocks yang di zaman sekarang masih ngikutin gignya nggak? Yang kayak tadi disebutin tuh orang-orang gitu. Masih apanya? Masih ngikutin nggak? Maksudnya kayak Bang Trison sama Rocksnya masih manggung nih kayak sekarang kan mau rilis album nih gitu misalnya. Masih suka ngeliat mereka nggak gitu? Atau misalnya dilihat wajah-wajah baru misalnya? Banyak wajah baru sih ya. Tapi kan kayak Ayu Azhari kawinnya sama rocker juga. Iya sih. Awalnya juga
Dia kan kawin sama vokalisnya Rotor kan. Kawin sama rocker. Nah tapi sekarang kita ngomongin soal single dan album nih Bang. Siap. Sebelum yang akan dirilis di akhir tahun ini, sebelumnya tuh kapan rilis terakhir single atau album? Rilis terakhir single ini Jangan Lawan tuh bulan Juli kemarin. Oh. Bulan Juli kemarin. Oh masih di tahun ini juga ya? Iya di tahun ini. Dan kita sudah mengikut sertakan untuk Emmy Award. Mudah-mudahan menang, doain aja ya. Amin. Nanti untuk rilis single berikut paling lama Desember. Wah, berarti tahun ini berarti. 2. Iya. Jadi Awal tahun depan kita akan ngerilis album setelah presiden terpilih. Oke, jadi sebenarnya cukup produktif juga ya. Sebelum tahun ini terakhirnya, apakah setiap tahun selalu ada gitu apa gimana tuh Bang? Enggak juga, Rox tuh jaraknya lama untuk ngeluarin album ya. Rata-rata 5 tahun. 5 tahun, berarti sebelum yang tahun ini kira-kira tahun 2017 Iya, ya? itu Anthem kita ngerilis album. Oh. Nah itu pada saat merilis single atau album di industri dengan kondisi yang sekarang ya, terutama kan persaingan di musik underground juga sangat ketat. Ya, kayak tadi Bang Trison bilang juga sekarang gawat-gawat gitu kan, keren-keren gitu. Nah pada saat merilis itu semangatnya seperti apa sih? Kalau dulu kan sebagai pionir nih, semangat yang kita main karena kita suka dan kita tahu nih nanti penonton akan begini karena sebagai pionir. Kalau sekarang rilis udah banyak pesaing nih gitu, jadi semangatnya seperti apa sih gitu? Apa kayak kita harus bersaing sama yang lain nih, berarti musiknya kita harus lebih ibaratnya kompetitif lah gitu. Iya, iya udah pastilah, sudah pasti karena sekarang lebih kompetitif. Banyak juga sekarang ya band-band metal yang keren-keren ya, otomatis Rox harus membuat karya yang keren juga bro, kalau nggak mau terpendam gitu loh. Karena kalau gue pikir kalau Rox mau ngeluarin album atau single yang biasa-biasa buat apa juga gitu loh. Iya. Udah banyak sekarang band-band keren kan, band dia juga keren nih kan. Makasih loh. udah banyak band keren. Jadi kalau gue mau ngerilis album atau single yang biasa-biasa ya mendingan gak usah deh. Nah, makanya tuh lu denger dong album Jangan Lawan. Pasti. Jadi lu tahu kapasitasnya seperti apa Rox sekarang nih. Iya. Lu dengerin single Jangan Lawan lu seperti lu dengerin anak-anak 20 tahun, 30 tahun main band, bro. Wih, keren. Tapi kemarin aku sempet ngulik lagunya Rox, tapi lupa tuh di album yang mana ya, yang pokoknya yang di Spotify lah tuh pokoknya tuh. Iya. Tuh emang mantep banget sih, suka banget aku sama Yang suara single gitar. terakhir udah dengar. Nah itu belum, Lu aku mesti kemarin dengar. kulik-kulik yang lama-lama dulu tuh aku tuh kemarin tuh. Thrash metal banget lah, suka banget aku tuh dengerinnya. Itu ada rumus sendirinya gak sih untuk bisa kayak bertahan di tengah persaingan yang ketat sekarang? Misalnya kayak si gitaris gue mau soundnya lebih kayak gini nih kalau untuk zaman sekarang, atau si drummer permainannya gue mau yang kayak gini nih gitu. Ada rumusnya sendiri gak sih? Iya sebenarnya sih rumusnya juga nggak ada ya. Yang penting lu mesti ngelihat perkembangan musik sekarang ini. Jadi lu juga nggak ketinggalan banget musik lu gitu loh. Rox tuh memainkan musik yang dengan benang merah yang seperti album pertama nih, yang single terbaru nih. Tapi kita masukin dengan sound-sound yang sekarang gitu loh. Jadi lebih fresh lagi. Lebih modern gitu ya. Lebih modern. Gue juga nggak mau. Kalau anak dulu kan sudah pasti Rox ngeluarin apapun mereka akan beli. Anak sekarang nih yang perlu kita jangkau gitu loh. Jadi kalau lu ngeluarin musiknya juga terlalu jadul banget, anak sekarang nggak suka lagi. Iya sih, betul. Gitu loh, bukannya kita nggak punya prinsip atau nggak punya idealis ya. Tapi lu juga namanya lu hidup di musik, lu harus memikirkan lu harus merilis musik yang seperti apa tuh lu harus pikirin. Nggak Iya bisa sih, juga lu sembarangan, apalagi kayak Rox yang sudah lama mainin musik heavy metal gini, kalau kita ngerilis album atau single yang biasa-biasa aja mendingan gak usah bro. Metallica aja berubah ya Bang ya? Metallica aja berubah, betul. Apalagi anak zaman sekarang tuh
udah seneng ngulik banget Mas, emang Iya. mereka itu kayak referensinya. Betul. Aku aja referensi masih kurang ya. Banyak banget yang orang luar sana itu yang istilahnya tuh kayak "Ih, ini tuh mereka tuh referensinya udah aneh-aneh. Bahkan Iya. musik-musiknya mereka tuh mendengerinnya yang mungkin thrash metal pun yang nggak umum gitu, yang nggak umum gitu. Dan anak zaman sekarang tuh terutama generasiku nih emang suka ngulik sih mereka tuh, banyak banget referensinya. Iya. Dan mereka jadi kayak lebih mau apa ya, mau memilih sesuatu mereka tuh agak picky gitu loh. Agak picky sedikit lah. Kayak gitu. Nah ini aku mau tanya nih. Dulu kan ini sempet aku baca dulu nih biar gak salah nih ya. Karena ini bahasa Inggris nih. Karena ini bahasanya agak susah nih. Jadi dulu pernah juara di Festival Rock 5 tahun 1989 versi Lokzijlbur. Iya betul. Itu festival apa tuh Om? Itu Festival Musik Rock Indonesia yang Oke. kelima Kelima. tahun 89. Itu musik itu sudah diselenggarakan dari tahun 84. Wow, dari 84 itu ya. Tapi yang Festival Musik Rock kelima itu dibikin album. Sebelumnya belum pernah. Kompilasi gitu berarti. Album kompilasi. Oke. Jadi yang the best atau yang 10 besar final itu dibikinin satu album kompilasi dengan menyertakan satu lagu ciptaan masing-masing band. Oh berarti pada saat itu Rox membawakan lagu asli itu berarti ya di festival Iya. itu. Rox waktu itu bawain lagu sendiri satu, lagu Metallica satu, terus lagu pilihan bebasnya lagu Indonesia yang diaransemen sendiri. Tapi maksudnya lagu Indonesia yang sudah direkam terus diaransemen ulang. Pada saat itu bawain apa tuh yang lagu Waktu itu Rox Indonesianya? bawain lagu Gomblo. Gomblo. Di aransemen metal tuh berarti. Iya, ujung kulon baluran. Keren. Gila. Keren, Gila sih itu. keren. Itu gila sih. itu. Sampai Keren itu. waktu final kan tuh Rox tuh mainnya dapat undian yang pertama. Nomor 1 gitu loh. Sementara tuh di antara 10 finalis itu yang grup heavy metal tuh cuman Rox doang. Jadi kita tuh waktu itu dandanannya cuma pakai kaos buntung, celana jeans robek-robek. Sementara yang 9 orang tuh masih glam. Oke, masih Karena ketat-ketat gitu ya. zaman itu kan masih Gondrong. glam lagi booming Betul, itu, betul. gondrong, pakai jaket Ketat-ketat, kulit, jaket kulit. celana ketat. Rox pakai kaos buntung aja sama jeans belel, jeans robek-robek gitu loh. Jadi ketika kita tampil pertama, mereka tuh ngatain, kan itu finalnya itu di Surabaya ya, di Stadion Tambak Sari. Mereka tuh ngatain, woi Jakarta miskin, Jakarta elek. Wah. Kita belum main udah dikata-katain bro. Begitu kita masuk jreng musik, waktu itu kita bawain lagu ini Superstarnya Rox, lagu ciptaan sendiri ya. Kita bawain lagu itu mereka diem loh. Jadi nyimak mereka, langsung diem yang tadinya ngata-ngatain jelek, elek, miskin, diem. Begitu masuk lagu kedua, kita kan bawain lagu dari pahlawannya mereka nih, Gomblo nih, Jawa Timur nih. Tambah diem dan mulai ini gitu loh. Mulai ikut singelong mereka. Mulai singelong, tahu lagunya, mulai nyanyi. Begitu lagu terakhir pilihan bebasnya kita bawain Master of Puppets Metallica, wah pecah langsung. Dari dikata-katain langsung pecah bro. Dari lu dijelek-jelekin langsung langsung pecah. Itu Syukurannya Mas. yang seangkatan di kompetisi itu ada nggak yang masih eksis sekarang? Yang masih eksis sekarang power metal. Power metal. Oh itu Iya seangkatan power ya? metal. Iya sangkatan. Power metal apalagi ya. Andromeda tuh bandnya Yoyo Padi, Yoyo Oke. drummer. Terus apalagi itu di 10 finalis itu semua tuh bikin album. Cuman yang bertahan sampai sekarang ya tinggal rock sama power metal. Yang lain sih udah Di nggak tahun kedengeran segitu lagi. tuh emang musik-musik underground itu emang sering ada festival kayak gitu ya Om ya atau gimana? Atau Sering, iya, sering ya? sering Jadi dulu. kayak itu mungkin menjadi salah satu wadah mungkin buat musisi-musisi yang bermain Betul, rock. iya. Seringnya di situ berarti ya? Iya betul. Berarti dulu malah jarang tuh kayak sekarang kan banyak sekali nih underground itu banyak gigs. Iya. Nah kalau di zamannya Om dulu gigs itu malah jarang, yang banyak malah festival kompetisi gitu Iya, ya? kebanyakan Oh festival gitu begitu. mereka ya? Iya. Pantesan orang-orang yang itu tuh mainnya jago-jago ya? Iya, Kayak- karena anak dulu tuh jago-jago mainnya bro. jago-jago karena mereka udah jiwanya kompetitif dan festival gitu. Iya, Itu susah ada banget kompetisi sih. terus Orang-orang ya. Karena gitu juga mereka juga ngulik juga kan susah, nggak kayak sekarang. Mesti siapin medianya. Kalau sekarang kan lu tinggal klik-klik aja. Iya tinggal ketik judul, Ah, tambahin gitar cover keluar tuh. Gitar tutor. Iya, Iya. gitar tutor. Kalau dulu lu sampai Ball budak truck, lu. ball truck.
Gampang tuh. Oke nih seru banget sebelum menutup episode kali ini ya. Kalau di single baru ini sendiri atau dinaungi label Bang Trison? Ini kita produksi sendiri. Oke. Kita produksi sendiri, label sendiri, ngejual sendiri. Berarti ada label? Iya, Rocks labelnya. Oke. Rocks Record. Berarti juga secara strategi marketing juga dari teman-teman Rock sendiri ya? Iya. Secara distribusi juga dari kita sendiri. Berarti emang bener ya jiwanya kayaknya nggak pernah menua nih. Gak pupus ya. Nah kalau misalnya di zaman sekarang menurut Bang Trison sendiri yang menjadi kompetitor terkuat yang ibaratnya kayak nih saingan kita nih gitu. Bang Trison ngelihatnya siapa kalau di masa sekarang ini? Banyak bro. Yang terlintas gitu, yang ini kayaknya deket sama kita nih pesaing kita nih gitu. Kita harus bisa lebih baik dari mereka gitu. Aduh, gue nggak mau deh. Gue nggak komentar deh. Terserah orang aja deh. Tapi sekarang band-band sekarang gila, keren-keren anak muda tapi keren-keren, punya skillnya juga ada hebat-hebat gitu loh. Jadi gue juga gue juga berusaha untuk bersaing untuk jangan sampai ketinggalan sama mereka gitu loh. Gue nggak sebutin satu persatu ya, tapi mereka sekarang nih pelakon heavy metal nih keren-keren bro. Padahal penasaran banget loh tuh kalau namanya disebut nih sama Bang Trison pasti mereka, wih ternyata kita pesaingnya Rocks gitu. Aku sebenarnya mau nyebut sih. Emang lo tahu. Jadi lo aja yang nyebut ya. Janganlah. Nanti Bang Trison tinggal bilang bukan gue yang ngomong. Janganlah. Ya oke, seru banget. Lagi lah masih panjang sampai, ini. Sampai subuh ya? Sampai subuh lah kita kasih. Biar AdSense-nya gede. Kita kasih whisky yang beneran. Bukan whisky Jawa. Anak band udah datang belum tadi itu? Kenapa? Anak band udah pada datang. Anak band belum bang. Belum itu. Oke. Bang, aku terima kasih banyak ya sama Bang Yanu udah mampir di sini. Siap. Tos dulu dong. Pokoknya sukses selalu buat Rocks. Siap. Dan sukses selalu buat rilisan karya-karya selanjutnya. Siap, amin. Tutup lah sekali-sekali. Gantian. Oke, buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini terima kasih banyak. Mana di kamera? Oh di situ. Buat teman-teman di sini terima kasih karena udah nonton episode kali ini. Tentunya ini obrolan juga sangat menarik buat Nando pribadi ya, karena wah ini bisa ngobrol sama salah satu pionir heavy metal Indonesia merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Semoga dari ngobrol-ngobrol tadi kalian juga bisa mendapat apa ya istilahnya pesan maupun istilahnya kayak pencerahan gitu ya. Dan cerita-cerita yang nggak banyak orang tahu. Nah itu dia yang paling penting. Cerita di balik kesuksesan seorang Trison Rocks. Yes, kalau begitu saya Nando Pamungkas undur pamit dan Trison Rock. Oh yeah dan Janwa. Oke, see you on the next episode. Bye bye.